Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Banyuwangi, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta staf ahli dan para asisten, yang kami hormati Saudara Kepala Inspektorat, Kepala Dinas, Badan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, dan elektronik yang saya banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua yang hadir mengikuti paripurna ini baik secara virtual yang dilakukan secara luar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bentuk penyakit termasuk COVID-19. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan bahwa agenda paripurna hari ini adalah penyampaian jawaban Bupati terhadap PU fraksi atas diajukannya 4 raperda, yaitu raperda tentang 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai tahun 2026. Kedua, pencabutan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa _kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. 3. Perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang distribusi jasa umum. Keempat, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang perangkat desa. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara paripurna pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juli 2021, tepat pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ini secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas diajukannya 4 raperda yang dimaksud. Untuk itu, yang terhormat Saudara Bupati Banyuwangi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan merdeka. Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan para pejabat komponen pemerintah daerah, para camat, lurah, dan kepala desa, serta undangan dan hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan rahmat yang tercurah kepada kita, sehingga saat ini kita masih dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani,
sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas diajukannya Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian penjelasan ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini. Demikian pula kepada para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi, kami ucapkan terima kasih atas respon positif terhadap 4 raperda tersebut yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Insya Allah segala bentuk respon fraksi-fraksi yang terhormat, baik berupa pertanyaan, pendapat, dan saran-saran yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi akan semakin memantapkan kesempurnaan 4 raperda yang sedang kita bahas sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya akan kami sampaikan tanggapan eksekutif atas diajukannya pemandangan umum fraksi-fraksi yang terhormat sebagai berikut. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Tanggapan atas pandangan umum fraksi Demokrat terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari fraksi yang terhormat dapat disampaikan sebagai berikut. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa secara de facto rancangan akhir RPJMD baru diterima tanggal 12 Juli 2021 atau 5 bulan atau 132 hari setelah Bupati Wakil Bupati dilantik. Dapat eksekutif sampaikan bahwa dalam setiap tahapan dan proses penyusunan RPJMD ini telah dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi selaku perwakilan dari pemerintah pusat. Musrenbang RPJMD sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMD dilakukan setelah substansi rancangan dan jadwal pelaksanaannya disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Mei 2021 yang dituangkan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 005-49-215-429.201/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Musrenbang RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Yang demikian ini tentunya berdampak terhadap tahapan berikutnya, termasuk dalam penyampaian rancangan RPJMD kepada DPRD. Berbagai upaya percepatan terus kami lakukan sehingga setiap tahap sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu kami mohon dukungan fraksi yang terhormat sehingga penetapan Perda RPJMD dapat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, terhadap pernyataan fraksi yang terhormat bahwa visi pembangunan daerah belum sepenuhnya atau bertolak belakang dari substansi materi RPJMD 2021-2026, serta pandangan fraksi bahwa misi Bupati serta program-program kerjanya sebagai janji politik saat pilkada belum semuanya tercover pada RPJMD. Eksekutif kurang sepenuhnya substansi RPJMD telah melalui proses yang panjang, konsultasi publik, musrenbang, konsultasi kepada pemerintah provinsi, dan justifikasi para ahli yang kompeten di bidangnya, yang telah memberikan saran masukan krusial terkait penjabaran visi misi pembangunan daerah dan detail substansi materi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026.
Berbagai program, indikator, dan proyeksi perlu disesuaikan mengingat dinamika perubahan eksternal yang sangat pesat. Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan berbagai indikator keberhasilan pembangunan daerah harus mengalami penyesuaian. Dapat eksekutif tegaskan bahwa saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Pandemi telah meluluhlantakkan semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2020 sebesar minus 3,58%, Jawa Timur minus 2,39%, dan nasional minus 2,07%. Sebagai komparasi kontraksi pertumbuhan juga terjadi pada daerah yang basisnya pariwisata. Provinsi Bali minus 9,31%, Denpasar minus 9,42%, Gianyar minus 1%, dan paling parah Badung yang terkontraksi hingga minus 16,52%. Penerimaan negara turun, dana transfer berkurang, anggaran harus direfocusing untuk penanganan pandemi dan bantuan sosial. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami gelombang serangan kedua COVID-19 dan belum turun signifikan sehingga pemerintah menerapkan PPKM darurat dan diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus 2021. Hari ini, Indonesia masih tercatat sebagai rekor kasus positif dan kematian harian COVID-19 tertinggi di dunia. Kasus harian sebesar 45.203 positif melampaui India 42.928 dan Rusia 23.032 kasus, serta kematian harian mencapai 2.069 orang, sedangkan Banyuwangi meski masih zona merah tetapi posisinya turun pada peringkat kelima di Jawa Timur yang sebelumnya di peringkat 3. Dalam beberapa waktu terakhir, keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio melampaui kapasitas. Stok oksigen terbatas, tenaga medis terbatas, sehingga kita harus merekrut relawan dan berbagai upaya lainnya. Kita perlu dukungan semua pihak, termasuk dari fraksi yang terhormat, untuk melawan COVID-19, melakukan penanganan cepat, menyebarkan spirit optimisme untuk bertahan dan bangkit, serta menguatkan gotong royong untuk mempertahankan Banyuwangi agar tetap kondusif dan pertumbuhan ekonominya tidak semakin terpuruk. Mempertimbangkan tantangan yang sangat berat ini, mengutip diksi sense of crisis dari fraksi yang terhormat, serta aspirasi masyarakat dalam situasi pandemi ini menjadi pijakan bagi eksekutif dalam memproyeksi seluruh target pembangunan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, dan berbagai indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rancangan dokumen RPJMD ini. Adapun visi misi Bupati serta program-program kerja sebagai janji politik saat pilkada telah tertuang seluruhnya dalam rancangan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 ini secara rinci tertuang pada bab 6 tabel 6.3 yang menjabarkan secara detail integrasi antara janji politis Bupati dengan prioritas daerah dan program nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 lengkap dan perangkat daerah pengampunya. 3. Terhadap pernyataan fraksi yang terhormat bahwa pertumbuhan PAD selama 5 tahun terakhir 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 7,24%, sementara proyeksi pada 5 tahun ke depan 2021-2026 hanya sebesar 2,82%. Dapat eksekutif sampaikan bahwa berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah LKPD audited tahun 2015, realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun perlu dicermati bahwa kapasitas fiskal mandiri pemerintah daerah dapat terlihat melalui realisasi pada kelompok pendapatan asli daerah. Realisasi PAD hanya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sehingga tahun 2019.
Sedangkan pada tahun 2020, di mana awal pandemi COVID-19 menyerang Indonesia pada triwulan pertama, realisasi PAD menurun signifikan dibandingkan tahun 2019. Demikian pula pada kelompok pendapatan transfer juga mengalami penurunan secara lebih signifikan. Adapun peningkatan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2020 disebabkan kontribusi atas pelepasan saham pada PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Penurunan realisasi pendapatan tersebut bukan hanya dialami oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi juga melanda penerimaan negara di Indonesia dan seluruh dunia. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan sangat berat terhadap seluruh sektor perekonomian yang berimbas pada turunnya realisasi penerimaan. Namun demikian, eksekutif tetap optimis pandemi akan berakhir dan kapasitas fiskal khususnya pada kelompok PAD tetap mengalami peningkatan. Kita semua berharap kondisi ekonomi semakin pulih dan pada tahun 2023 kita berharap menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 4. Terhadap pendapat fraksi yang terhormat bahwa belum semua indikator target kinerja masing-masing urusan sebagaimana diatur pada lampiran Permendagri nomor 86 tahun 2017 dituangkan pada rancangan akhir RPJMD. Dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa tidak semua indikator yang ada di dalam lampiran Permendagri nomor 86 tahun 2017 dituangkan dalam rancangan RPJMD. Sebagai contoh adalah nilai dan nilai tukar nelayan atau NTN yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN hanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi dan tidak ada rilis tingkat kabupaten kota. Oleh sebab itu, NTP dan NTN tidak bisa digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota tidak menghitung dan tidak merilis angka tersebut, sehingga NTP dan NTN tidak digunakan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Demikian halnya dengan beberapa indikator lainnya yang tidak digunakan dalam RPJMD, telah dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi dan telah dilakukan penyesuaian sebagai indikator pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan daerah. 5. Terhadap pernyataan fraksi yang terhormat bahwa luas lahan berupa permukiman sebesar 22,04% dari luas Banyuwangi, datanya tidak pernah berubah sejak tahun 2010. Dapat eksekutif bahwa luas wilayah Kabupaten Banyuwangi beserta penggunaan lahan dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2032 yang merupakan dokumen resmi yang masih berlaku. Data alih fungsi lahan baik pemukiman maupun hutan yang terdapat pada dokumen RPJMD harus sesuai dengan data Rencana Tata Ruang Wilayah. Perubahan komposisi lahan berimplikasi perubahan penggunaan lahan yang harus ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah terbaru. Adapun terhadap alih fungsi menjadi lahan tambang emas di Tumpang Pitu, dapat eksekutif sampaikan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Banyuwangi seluas 183.396 atau 31,7%. Kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi tidak berkurang. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan terdapat dua mekanisme, yaitu tukar menukar kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dalam mekanisme tukar menukar kawasan hutan, pemohon harus menyediakan lahan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku dan lahan kawasan hutan yang dimohonkan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Sedangkan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, pemohon harus menyediakan lahan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku dan lahan kawasan hutan yang dimohon masih tetap berstatus kawasan hutan. Demikian yang terjadi pada pertambangan emas yang berada di kawasan hutan Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran,
yang menggunakan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. 6. Terhadap pernyataan fraksi yang terhormat bahwa kesepakatan tapal batas dengan Kabupaten Bondowoso yang dinilai semakin memperluas wilayah Bondowoso, dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan hingga saat ini belum ada penetapan oleh Menteri Dalam Negeri. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak untuk memperjuangkan batas wilayah Banyuwangi. Saat ini masih dalam proses, kami terus berupaya dengan menyampaikan berbagai alat bukti ilegal, termasuk kajian aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan yang meyakinkan bahwa seluruh kawah ijen merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi kepada Menteri Dalam Negeri. Batas daerah Banyuwangi dan Bondowoso masih diperselisihkan. Diawali Kabupaten Bondowoso yang mendasarkan batasnya pada peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Bakosur Tanal. Namun demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah pasal 3 ayat 2 mulai dari huruf A sampai G, selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri Dalam Negeri memutuskan perselisihan yang terjadi. Secara historis, seluruh kawah ijen masuk dalam wilayah Banyuwangi ditegaskan dalam berbagai dokumen, antara lain Residen Basuki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Rens Basuki 1924, Java Resen Basuki 1924, pengukuran 1917 sampai 1018, Peta Ijen Hoogland 1920, pengukuran Dinas Topografi Belanda 1917 sampai 1918, Java Resen Basuki 1925, Java dan Madura 1942, US Army Map Service Peta Water Supply Banyuwangi 1945, Java Slag Vanden Topografis Dis in Netherlands Indi, serta ditegaskan pula bahwa lambang daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1971 tentang lambang daerah Kabupaten Banyuwangi yang masih sah dan berlaku. Pandangan umum fraksi Golkar Hanura terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa rumusan umum mengenai upaya-upaya akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi perlu diterjemahkan dalam misi pembangunan daerah. Faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan haruslah dikaji dan dicermati secara seksama. Eksekutif sependapat secara detail upaya-upaya untuk mewujudkan visi misi dan faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internal telah tertuang dalam bab 5 hingga bab 8 rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. 2. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa rumusan tujuan disepakati untuk menapak pada langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Keberhasilan yang terukur serta pemilihan secara tepat perangkat daerah yang harus dilakukan intervensi dan yang harus melakukan intervensi. Eksekutif juga sependapat visi misi pembangunan yang disusun selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Cascading pencapaian misi pembangunan daerah menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang, serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi, serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini. 3. Terhadap pendapat fraksi yang terhormat bahwa indikator kinerja utama atau IKU yang terukur harus benar-benar tercapai. Eksekutif menyampaikan terima kasih.
Target-target capaian dari indikator-indikator merupakan hasil yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama atau IKU yang ditetapkan sebagaimana telah tertuang dalam bab 7 dan bab 8 rancangan dokumen RPJMD ini. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama, terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi agenda pembangunan daerah 5 tahun atau jangka menengah RPJMD tahun 2021-2026 harus mengacu pada dokumen RPJPD dan hasil evaluasi pembangunan 5 tahun sebelumnya. Eksekutif sependapat. Dapat eksekutif sampaikan bahwa telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2025 telah tertuang dalam bab 4 dokumen RPJMD. Urgensi dari telaah RPJPD dalam penyusunan RPJMD adalah bahwa RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 merupakan tahapan terakhir atau tahapan keempat dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 sampai 2025. Sehingga RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sampai 2026 juga diharapkan memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat tercapai dengan baik. Adapun hasil evaluasi pembangunan 5 tahun sebelumnya seluruhnya tertuang dalam bab 2 dokumen RPJMD yang menjadi dasar proyeksi seluruh target indikator pada bab-bab sebelumnya. 2. Eksekutif sependapat bahwa dengan fraksi yang terhormat bahwa permasalahan pembangunan pendidikan adalah pendidikan dan harapan lama sekolah Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik ini dapat eksekutif sampaikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Banyuwangi saat ini dan 5 tahun ke depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memajukan pendidikan di Banyuwangi sehingga harapan lama sekolah Banyuwangi tahun 2020 sebesar 12,80 tahun meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,78 tahun. Dan rata-rata lama sekolah Banyuwangi tahun 2020 sebesar 7,16 tahun meningkat dari tahun 2019 sebesar 7,13 tahun. Banyuwangi khususnya jajaran pendidikan terus melakukan ikhtiar percepatan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan khususnya melalui pendidikan berbasis masyarakat dengan total sasaran penduduk usia 25 tahun ke atas sejumlah 691.735 jiwa. Berbagai inovasi di bidang pendidikan juga terus dikembangkan antara lain Siswa Asuh Sebaya atau SAS, program Garda Ampuh, gerakan angkat anak muda putus sekolah, pemberian uang saku dan uang transport bagi siswa tidak mampu, Banyuwangi Cerdas, Bidik Misi, dan Banyuwangi Cerdas Prestasi, serta Sahabat Dikmas yang mendampingi anak putus sekolah atau tidak sekolah untuk kembali mengikuti pendidikan baik formal maupun non-formal. 3. Terhadap pendapat fraksi yang terhormat bahwa rencana pembangunan daerah agar dirumuskan secara komprehensif dan update, eksekutif menyampaikan terima kasih. Menjadi perhatian eksekutif untuk meningkatkan prosedur dan substansi RPJMD ini sejak penyusunan melalui pendekatan teknokratis sampai dengan aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Semua rangkaian tersebut tentunya menjadi bagian penting yang diharapkan meminimalisir kekeliruan sehingga program kerja yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran. 4. Terhadap dukungan fraksi yang terhormat untuk memperkuat peran serta kontribusi pesantren dan pendidikan swasta di Banyuwangi sehingga outcome dan impact dari tujuan pendidikan akan tercapai. Eksekutif menyampaikan terima kasih dan sependapat. Pesantren mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah,
tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus mendukung pengembangan lembaga pendidikan di pondok pesantren dan swasta. Berbagai upaya untuk terus dilakukan antara lain meningkatkan kualitas layanan izin pendirian sekolah swasta dan perpanjangan izin operasional berbasis TIK, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan in-house training, pembinaan manajemen, monitoring kualitas layanan pendidikan, dan berbagai upaya lainnya. 5. Terhadap harapan fraksi yang terhormat untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pelayanan kesehatan yang diupayakan oleh pihak swasta guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Banyuwangi secara menyeluruh. Eksekutif sependapat. Dapat eksekutif sampaikan bahwa pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk menjalankan misi pembangunan SDM unggul, berkarakter, dan harmonisasi sosial yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dukungan peran serta dari sektor swasta. Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini sudah tersedia 13 rumah sakit, 54 klinik, 45 puskesmas, 105 puskesmas pembantu, 26 pondok kesehatan desa, serta ditunjang layanan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pos kesehatan desa yang tersebar di 217 desa kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Dari sektor swasta terdapat 11 rumah sakit dan 54 klinik. Eksekutif terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun segi SDM kesehatan. Keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut bersinergi untuk mencapai target pembangunan bidang kesehatan, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. 5 dari 7 rumah sakit rujukan COVID merupakan rumah sakit swasta. 6. Terhadap pandangan fraksi bahwa setelah mencermati rekapitulasi, identifikasi permasalahan pembangunan yang disampaikan dalam dokumen RPJMD 2021 sampai 2026, seolah-olah kinerja Bupati sebelumnya tidak ada hasilnya, karena hampir seluruh permasalahan yang diangkat memiliki kesamaan dengan dokumen RPJMD 2010. Eksekutif kurang sependapat. Permasalahan dapat dianggap sama, sebab merupakan permasalahan nasional yang masih terjadi, yang harus diatasi setiap tahunnya, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, serta Gini ratio. Permasalahan ini juga merupakan permasalahan semua daerah dan provinsi Jawa Timur. Namun yang membedakan adalah cara menghadapi permasalahan tersebut. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dalam dokumen RPJMD ini, telah dianalisis secara mendalam, mulai dalam bab 2, dirancang kapasitas fiskalnya dalam bab 3, dan dijabarkan dalam bab-bab selanjutnya. Upaya inovatif tidak hanya dituangkan dalam rancangan dokumen RPJMD, namun juga telah dimulai dilaksanakan sejak kepala daerah dilantik. Isu strategis yang diangkat disusun berdasarkan data real yang dituangkan dalam bab 2, sehingga target dan fokusnya menyesuaikan analisis dan proyeksi kondisi pada data 5 tahun terakhir pada semua urusan yang tertuang dalam bab 2 tersebut. 7. Terhadap pendapat fraksi yang terhormat bahwa indeks ketimpangan atau Gini ratio tahun 2016 pada posisi 0,29. Semakin mendekati angka 0, semakin baik. Sementara saat ini pemerintah daerah menargetkan indeks koefisiensi Gini sebesar 0,36. Dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 merilis Gini ratio sebagai acuan awal periode RPJMD tahun 2020 sebesar 0,32. Kondisi ini terus diupayakan untuk diturunkan, mempertimbangkan kondisi eksternal yang sangat dinamis sebagaimana yang kami uraikan di atas. Diproyeksikan kondisi kinerja Gini ratio pada akhir periode tahun 2026 sebesar 0,30. 8. Terhadap saran masukan fraksi yang terhormat terhadap skor indeks reformasi birokrasi atau IRB dalam RPJMD tahun 2021-2026. Eksekutif menyampaikan terima kasih. Birokrasi merupakan tulang punggung atau backbone pelaksanaan publik
di Kabupaten Banyuwangi. Jika pada tahun 2020 sudah mencapai 54,13%, maka kami sependapat untuk mentargetkan indeks reformasi birokrasi atau IRB pada akhir periode RPJMD melampaui tahun 2020 atau dapat mencapai 65%, sehingga pelayanan publik Banyuwangi mampu didorong menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. 9. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa kebijakan keuangan daerah tidak hanya dirumuskan untuk kebutuhan yang bersifat normatif, namun yang lebih penting adalah berdampak nyata harus dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi secara umum. Eksekutif sependapat, hal ini menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaannya. Eksekutif melakukan analisa secara mendalam untuk menetapkan secara tepat program kegiatan dalam mendukung kebijakan keuangan daerah agar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Adapun terhadap saran fraksi yang terhormat untuk merumuskan dan menghitung pos-pos pendapatan daerah menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaannya. Penghitungan dilakukan bersama perangkat daerah terkait dengan memperhatikan data-data realisasi yang ada dalam beberapa tahun terakhir, serta dengan memperhatikan kemampuan sumber daya untuk melakukan inovasi dan dinamika situasi yang sedang berkembang di level nasional dan global, sehingga target dapat tercapai dan tidak memberatkan bagi masyarakat. 10. Terhadap pertanyaan fraksi terkait langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembalikan Ijen menjadi bagian dari wilayah Banyuwangi dan sebagai salah satu pos pendapatan daerah, dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan hingga saat ini belum ada penetapan oleh Menteri Dalam Negeri. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak untuk memperjuangkan batas wilayah Banyuwangi. Saat ini masih proses. Kami terus berupaya dengan menyampaikan berbagai alat bukti legal termasuk kajian aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintah yang meyakinkan bahwa seluruh kawah Ijen merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Telah kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan Bondowoso masih diperselisihkan. Diawali Kabupaten Bondowoso yang mendasarkan batasnya pada peta rupa bumi yang dikeluarkan Bako Surtanal. Namun demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah pasal 3 ayat 2 mulai dari huruf A sampai G. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan yang terjadi. Selanjutnya dapat eksekutif sampaikan bahwa kawah Ijen dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Tidak ada pendapatan daerah yang bersumber langsung dari kawah Ijen. Namun demikian, Ijen merupakan destinasi utama wisata di Banyuwangi dengan kawah Ijen sebagai sentrumnya. Ijen menjadi salah satu trigger penggerak ekonomi khususnya pendapatan daerah sektor pariwisata. Sehingga Banyuwangi selama 10 tahun terakhir ini eksekutif berusaha meningkatkan aksesibilitas serta meyakinkan investor untuk mendukung amenitas yang menopang Ijen dari wilayah Banyuwangi. 11. Terhadap pertanyaan fraksi yang terhormat terkait analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi, dapat eksekutif sampaikan bahwa seluruh analisis resiko telah diperhitungkan secara mendalam dan keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah, legislatif, dan peran serta seluruh komponen masyarakat. Dengan stimulasi dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan kapasitas sumber daya untuk menghadapi resiko yang dihadapi, eksekutif optimis target yang ditetapkan diprediksi dapat dicapai. Adapun terhadap strategi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini, dapat eksekutif sampaikan bahwa seluruh mekanisme pengendalian dan evaluasi capaian pelaksanaan RPJMD dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama akademisi serta stakeholder yang terkait secara berkala melakukan monitoring,
evaluasi, dan pengendalian untuk memastikan seluruh target dapat diakselerasi dan dicapai. Penjelasan atas pandangan umum fraksi Partai Gerindra PKS terhadap pernyataan fraksi yang terhormat untuk mendorong arah kebijakan yang lebih serius dalam hal menjaga produksi padi melalui perbaikan tekstur lahan pertanian yang mengering akibat serbuan pupuk non-organik. Eksekutif menyampaikan terima kasih. Dapat eksekutif sampaikan bahwa penggunaan pupuk anorganik harus dikendalikan secara bertahap, antara lain melalui pengembangan penggunaan pupuk organik dan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi kelompok tani. Kajian kesuburan lahan juga dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur hara, berikut rekomendasi pemupukan yang tepat sehingga pupuk yang diberikan pada tanah atau tanaman dapat menjamin kesuburan lahan secara berkelanjutan. 2. Terhadap sinyalemen adanya keluhan petani padi di beberapa desa seperti Kecamatan Kabat, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman serta industri dan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan yang lebih tepat sasaran, menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaannya. Mengingat pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitasnya. Terhadap inovasi mobil pelayanan pertanian terpadu atau Bila Perdu menjadi perhatian eksekutif untuk terus memacu kinerja dan meningkatkan efektivitas pada masa yang akan datang. Saat ini inovasi Bila Perdu terus dikembangkan menjadi Bila Perdu yang harapannya dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat secara optimal, membantu mengurai, menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat untuk mendapat solusi secara cepat dan tepat. 4. Terhadap saran masukan fraksi yang terhormat untuk mendengar keluhan peternak di lapangan dan kesulitan para peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang mahal tak terjangkau, eksekutif menyampaikan terima kasih. Menjadi komitmen eksekutif untuk terus mengupayakan peningkatan produksi ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengadakan pelatihan pembuatan pakan alternatif, pengolahan pakan ternak, support makanan tambahan, dan berbagai pelatihan manajemen peternakan kebutuhan peternak. Stimulan diberikan oleh pemerintah daerah yang harapannya adalah peternak menjadi lebih mandiri dalam mengelola peternakannya dan mampu mencari solusi pakan ketika terjadi kekurangan. Eksekutif juga terus berupaya memastikan pemerintah hadir, memberikan solusi alternatif sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap memastikan partisipasi aktif dan pelibatan masyarakat untuk kebaikan bersama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. 5. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat tentang perlunya penguatan peran pemerintah desa, adanya kewenangan rekognisi dan subsidiaritas yang diserahkan kepada desa, eksekutif menyampaikan terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini dapat eksekutif sampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa merupakan sebagian dari keberhasilan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dan pembangunan daerah wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembinaan pengelolaan sumber daya dan potensi desa, kewenangan desa dilakukan sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang bagi setiap desa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendorong akselerasi pembangunan desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan desa berbasis kawasan. Desa-desa ini diharapkan mampu berinovasi, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi agrowisata dan sektor unggulan lain di desanya. Saat ini sudah terbentuk kawasan perdesaan agrowisata Ijen, kawasan perdesaan Selingkar Sukomade, dan kawasan perdesaan Selingkar Alas Purwo. 6. Terhadap pendapat fraksi yang terhormat bahwa selama ini PKBM yang menjadi rujukan bagi peserta didik putus sekolah dan perlunya inovasi layanan yang inklusif bagi percepatan program Aksara, eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih. Pada tanggal 1 April 2021, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaunching program inovasi Aksara, akselerasi sekolah masyarakat.
sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Program ini akan terus dikembangkan guna menguatkan gotong royong warga untuk memotivasi, mendampingi masyarakat usia 23 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat, calon warga belajar akan didaftarkan pada pusat kegiatan belajar masyarakat terdekat dengan proses pembelajaran yang fleksibel. Melalui gerakan ini diharapkan dalam waktu 2-3 tahun ke depan, angka rata-rata lama sekolah di Banyuwangi meningkat lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, inovasi program Aksara telah menjangkau 10.578 warga belajar yang terbagi menjadi 450 kelompok belajar dan terus akan dikembangkan ke seluruh pelosok wilayah Banyuwangi. 7. Terhadap atensi fraksi yang terhormat terkait kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan yang komprehensif dengan partisipasi aktif masyarakat seperti posyandu, serta perlunya pendampingan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kapasitas kader, eksekutif sependapat. Dapat eksekutif sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan misi pembangunan membangun SDM unggul, berkarakter, dan harmonisasi sosial yang kondusif, di bidang kesehatan dengan fokus penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan lingkungan dan PHBS, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat melalui upaya pelaksanaan kesehatan berbasis masyarakat. Sebagai wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, menjadi komitmen eksekutif untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan sebagai mitra pelaksanaan pembangunan kesehatan yang difasilitasi Dinas Kesehatan dan peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan bagi posyandu yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun pemberian suplemen penambah darah pada remaja yang terhambat selama masa pandemi merupakan bagian dari program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Fatayat dan Nasyatul Asia yang selama ini telah terlibat aktif dalam pendistribusian tablet tambah darah bagi remaja di Kabupaten Banyuwangi. Dukungan peningkatan kesehatan reproduksi remaja juga dilakukan melalui serangkaian program yang difasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui optimalisasi pusat informasi konseling remaja yang akan terus dikembangkan di sekolah dan pesantren. Adapun terhadap pandangan fraksi yang terhormat dalam upaya peningkatan indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender, eksekutif menyampaikan terima kasih. Dapat eksekutif sampaikan penjelasan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tercatat masih tinggi, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, antara lain dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat yang mendorong keberanian untuk melapor pada lembaga yang menangani. Eksekutif terus berupaya meningkatkan kesadaran ini, simultan dengan upaya pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Inilah yang melatar belakangi inovasi layanan Ruang Rindu, Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu Anak yang diresmikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 21 April 2021. Adapun pembangunan infrastruktur responsif gender dan data berbasis gender menjadi komitmen eksekutif untuk terus dioptimalkan. Saat ini semua perangkat daerah sudah menetapkan focal point pengarus utamaan gender. Kedepan diharapkan focal point tersebut mampu mendorong meningkatnya infrastruktur responsif gender dan data berbasis gender. Eksekutif juga sependapat tentang perlunya penguatan kebijakan pengarus utamaan gender. Saat ini telah terbentuk Pokja pengarus utamaan gender yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/19/Cap/429.011/2020. Kami berharap perannya dapat dioptimalkan sehingga mampu mendorong penguatan kebijakan atau regulasi pengarus utamaan gender di Kabupaten Banyuwangi. 8. Terhadap atensi fraksi yang terhormat tentang perlunya menegaskan dinas mana yang berhak menangani LKM yang bukan koperasi masih liar tanpa pembinaan dan pengawasan. Eksekutif menyampaikan terima kasih.
dapat eksekutif sampaikan bahwa pendirian lembaga keuangan mikro sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro wajib memenuhi syarat berbentuk badan hukum. Dan sebagaimana pasal 5 undang-undang tersebut, bentuk badan hukumnya adalah koperasi dan perseroan terbatas. Sesuai peraturan Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro, pada pasal 2 menyebutkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan koperasi diberikan kewenangan untuk membina lembaga keuangan mikro yang sudah berbadan hukum koperasi. Adapun terhadap sinyalemen munculnya para penunggang gelap berupa rentenir-rentenir yang menjerat pengelola usaha mikro atas nama koperasi, dapat eksekutif sampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan UMKM naik kelas yang lebih besar serta untuk menggairahkan kembali UMKM di tengah pandemi dan pasca pandemi nantinya, eksekutif terus melakukan pembinaan UMKM dan support sumber daya lainnya sesuai kebutuhannya. Upaya mendorong UMKM menjadi lebih maju, menjadi naik kelas, membutuhkan akses modal atau support UMKM menjadi bankable, menjadi perhatian eksekutif untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap rentenir. Pengawasan terhadap rentenir yang menjerat pengelola usaha mikro agar tidak terjadi pemiskinan baru. 9. Terhadap dukungan fraksi yang terhormat agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan dan Aset untuk lebih mengoptimalkan peran aset sebagai kebijakan pendongkrak sumber PAD dan meningkatkan tata kelola aset. Eksekutif menyampaikan terima kasih. Pengelolaan aset daerah terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja sistem informasi barang daerah atau SIMBADA untuk menopang pengelolaan aset lebih tepat sesuai kebutuhan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. 10. Terhadap pandangan fraksi yang terhormat tentang rencana belanja modal diorientasikan untuk turut menopang PAD, eksekutif sependapat. Dapat eksekutif sampaikan bahwa seluruh belanja modal diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan memenuhi keuntungan segelintir orang. Capaian indikator setiap kegiatan termasuk target capaian outcome, program, dan output kegiatan diarahkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal diarahkan untuk menunjang aksesibilitas menuju destinasi wisata yang selanjutnya memberikan dampak pada peningkatan PAD Banyuwangi. Banyaknya kunjungan berpengaruh pada hunian hotel dan kunjungan restoran yang menghasilkan pajak daerah. Demikian pula jalan usaha tani yang diharapkan dapat mempercepat distribusi hasil pertanian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan pembangunan, retribusi, dan sebagainya. Selanjutnya, laporan akan dilanjutkan dibaca oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi. Kami persilahkan. Pandangan umum fraksi Nasdem. 1. Terima kasih atas dukungan fraksi yang terhormat tentang urgensi RPJMD sebagai pedoman yang telah diselaraskan dan merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional menjadi komitmen eksekutif untuk mengintegrasikan perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dengan provinsi dan nasional secara konsisten. Secara substantif, rancangan RPJMD ini telah disinkronisasi dengan kebijakan pembangunan provinsi dan pembangunan nasional, sehingga diharapkan target indikator keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD ini dapat diakselerasi secara efektif dan efisien. 2. Terima kasih dan apresiasi kami kepada fraksi yang terhormat atas dukungan dalam percepatan proses penyusunan RPJMD ini, sehingga 3 tujuan dan 4 indikator kinerja utama
dapat segera diakselerasi dalam pelaksanaannya. Penjelasan atas pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pandangan fraksi yang terhormat bahwa target pertumbuhan ekonomi mengalami lompatan ekstrim dari min 3,58% menjadi 5,56%. Sementara kita pada hari ini masih berada pada masa pandemi, yang belum hari ini masih berada pada masa pandemi yang belum tahu sampai kapan berakhir. Dapat eksekutif sampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam perencanaan akhir RPJMD 2021-2026 merupakan target angka optimis atau nilai optimum dari ring dengan median target moderat. Selanjutnya dapat eksekutif sampaikan bahwa optimisme pencapaian target tujuan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan, koordinasi, dan kerjasama antara pemerintah, legislatif, dan peran serta seluruh komponen masyarakat. Dengan stimulasi dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan kapasitas sumber daya untuk menghadapi risiko yang dihadapi, eksekutif optimis bahwa target yang ditetapkan diprediksi dapat dicapai. 2. Terhadap pertanyaan fraksi yang terhormat bahwa problem solving untuk mengintegrasikan program pusat, provinsi, serta kabupaten agar tidak hanya integratif, akan tetapi juga solutif, serta regulatif, dapat eksekutif sampaikan bahwa menjadi komitmen untuk mengintegrasikan program pusat, provinsi, serta kabupaten. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami berikan contoh pembangunan kawasan merupakan alternatif untuk menyelaraskan kebijakan vertikal dan horizontal. Kebijakan vertikal selaras dengan arahan pembangunan nasional yang diprioritaskan desa, dan secara horizontal menjadi solusi kesenjangan antar wilayah, antar desa. Kawasan perdesaan memberi ruang yang lebih luas bagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga setiap desa bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai bagian pembangunan daerah dan nasional. 7. Penjelasan atas pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 1. Terima kasih atas dukungan fraksi yang terhormat dalam merancang program yang nyata RPJMD 2021-2026 menjadi komitmen eksekutif untuk menyusun dan sekaligus melaksanakan kebijakan, sasaran, dan program sebagai penjabaran visi misi pembangunan daerah. Tantangan ke depan sangat berat, menjadi sangat berat. Bencana global pandemi COVID-19 belum selesai, kapasitas fiskal sangat terbatas, namun dengan dukungan fraksi yang terhormat, eksekutif optimis mampu melakukan akselerasi pencapaian target pembangunan daerah. Sinergi dan kemitraan eksekutif legislatif menjadi energi untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat berpartisipasi aktif dan meningkatkan gotong royong mencapai visi pembangunan daerah. 2. Terhadap dukungan fraksi yang terhormat bahwa kebijakan daerah dalam menetapkan sektor pertumbuhan ekonomi perlu mempertahankan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, hingga aksesibilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, sejalan dengan ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaannya. 3. Terima kasih atas pandangan fraksi yang terhormat terkait strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah harus konsisten menyeimbangkan antara harapan masyarakat untuk hidup adil sejahtera, RPJMD yang objektif, multi manfaat, terukur, jelas tahapan dan sasaran yang akan dicapai sesuai kemampuan pembiayaan daerah menjadi perhatian eksekutif dalam pelaksanaannya. B. Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Eksekutif mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh fraksi yang terhormat atas kesepahaman terhadap Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan di Kabupaten Banyuwangi yang kami usulkan. C. Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 1. Penjelasan eksekutif atas pemandangan umum Pembangunan dan fraksi Golkar Hanura. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas kesepahaman fraksi yang terhormat terhadap penyusunan raperda ini, dan hal tersebut akan menjadi pendorong bagi eksekutif untuk secara maksimal melaksanakan raperda ini. 2. Penjelasan eksekutif atas pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Gerindra PKS. Eksekutif menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas masukan dan saran fraksi yang terhormat. Adapun tanggapan eksekutif terhadap retribusi pelayanan kesehatan daerah bidang mikrobiologi adalah sebagai berikut. Bagian penambahan jenis layanan ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat laboratorium kesehatan daerah sekaligus retribusi layanan kesehatan. Terkait dengan layanan pemeriksaan RT-PCR, rapid test antigen, dan rapid test antibody yang menjadi dasar dalam penentuan tarif adalah 1. SE Kemenkes nomor HK02-1-2875-2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan tes antibody. 2. SE Kemenkes nomor HK02-1-3713-2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time polymerase chain reaction RT-PCR. 3. SE Kemenkes nomor HK02-1-4611-2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen swab. Tarif ini digunakan untuk layanan bagi masyarakat umum, sedangkan terkait dengan tata laksana kasus sesuai dengan Permenkes nomor 59 tahun 2016 tentang pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu, yang mana pembiayaan pasien ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya kami sependapat dengan harapan fraksi yang terhormat untuk meninjau kembali terkait dengan tarif layanan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Sedangkan hasil revisi tarif retribusi akan kami sampaikan pada waktu pembahasan raperda bersama Pansus DPRD. 3. Penjelasan eksekutif atas pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap usulan fraksi yang terhormat untuk dipertimbangkan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan retribusi yang dipergunakan dalam jangka panjang dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara pribadi untuk mengolah sampah yang dihasilkan. Sistem perhitungan retribusi persampahan telah menggunakan dasar aturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 yang memperhitungkan asas keadilan dengan besaran retribusi berdasarkan volume sampah yang dihasilkan. Kategori sumber sampah sudah menggunakan sistem subsidi silang dan besaran biaya pengelolaan sampah 300 per kilogram berdasarkan perhitungan kondisi sampah yang harus ditangani dan kemampuan APBD Kabupaten Banyuwangi. Terhadap usulan fraksi yang terhormat untuk dipertimbangkan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dapat kami jelaskan bahwa tarif tersebut telah kami sesuaikan dengan perkembangan saat ini dan juga pemeriksaan alat tersebut bukan untuk kepentingan sesaat namun digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 4. Penjelasan eksekutif atas pemandangan umum fraksi Gerindra PKS terhadap masukan fraksi yang terhormat terkait kategori sampah rumah tangga, pengaturannya bisa diserahkan kepada pemerintah desa. Dapat kami jelaskan bahwa mekanisme pengelolaannya akan dijelaskan pada peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penarikan retribusi persampahan. 5. Penjelasan eksekutif atas pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap tanggapan fraksi yang terhormat mengenai dasar penetapan besaran tarif kategori rumah tangga kelas miskin sebesar Rp10.000
pada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Besaran tarif terhadap kategori rumah tangga kelas miskin sebesar Rp10.000 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Kategori rumah tangga miskin adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik 450 volt dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya pengolahan sampah kali 4 orang per rumah tangga kali volume sampah orang per hari kali 30 hari kali konstanta subsidi silang 0,1 sampai 0,5 sama dengan Rp300 per kilogram kali Rp4 kali 0,7 kilogram per orang per hari kali 30 hari kali 0,4 sama dengan Rp10.080 menjadi Rp10.000. D. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa terhadap kesamaan persepsi serta dukungan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Nasdem, fraksi Gerindra PKS, fraksi Golkar Hanura, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Eksekutif menyampaikan terima kasih. Adapun penjelasan eksekutif atas pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan dan fraksi Partai Demokrat terkait alasan penghapusan pasal 6 dan pasal 7 dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Dalam rangka memberikan kepastian dan kesesuaian atas tidak bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Berdasarkan parameter statut upload yaitu metodologi praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Maka penjaringan dan penyaringan calon kepala dusun mengikuti aturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan perhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 3. Kekhawatiran akan hak prerogatif kepala desa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan mekanisme antara lain: A. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. B. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. C. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. D. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. E. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. F. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. G. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menertibkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan H. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan seleksi penjaringan dan penyaringan dilaksanakan dengan tahapan proses seleksi sebagaimana mestinya dan hasil seleksi wajib mendapatkan rekomendasi camat, sedangkan rekomendasi dapat berupa persetujuan maupun penolakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian tanggapan eksekutif atas pembentangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga segala kesepakatan yang kita capaikan bersama nanti dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, dan mudah-mudahan setiap langkah perjuangan dan kerja keras kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyuwangi Ibu Fesdiandani Aswar Anas. Merdeka! Disampaikan terima kasih
kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah menyampaikan jawabannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya naskah jawaban sebagaimana yang telah disampaikan tadi segera diserahkan kepada pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD untuk menjadi bahan kajian serta tindak lanjut sebagaimana ketentuan penyusunan peraturan daerah. Dengan demikian usai sudah acara rapat paripurna pada siang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat menunaikan amanah ini dengan baik. Amin. Masuk pimpinan dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Monggo. Terima kasih pimpinan, terima kasih kepada Bupati sama Wakil Bupati. Alhamdulillah sidang paripurna pada siang hari ini saya sangat puas karena eksekutif Bupati dan Wakil Bupati berbagi peran. Mudah-mudahan ke depannya Bupati dan Wakil Bupati di saat sidang paripurna sama dengan hari ini. Itu harapan kami pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basir. Ketua Fraksi P3, tepuk tangan untuk beliau ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, dimohon untuk anggota baik yang hadir di ruangan maupun yang mengikuti secara virtual untuk mengikuti rapat internal pembentukan pansus atas diajukannya 4 raperda dimaksud. Rapat paripurna yang kami hormati, selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya rapat paripurna hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saat ini tepat pukul 11:37 waktu Indonesia Barat dengan mengucap alhamdulillahirabbil rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.